Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan meninggal, sebab dunia adalah tempat sementara, sedang akhirat adalah tempat yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dengan tangannya sendiri. Dikutip dari buku bertajuk Surga yang Allah Janjikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih salah satu surga sebagai tempatnya yang diistimewakan. Letaknya berdekatan dengan singgasana Allah atau Arsy. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Allah membangun surga Firdaus dengan tangannya. Allah membebaskannya dari semua orang musyrik dan semua peminum arak yang mabuk. Hadis riwayat Baihaqi. Abdullah bin Umar berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 4 hal dengan tangannya: singgasana, pena, surga Aden, Adam. Lantas Allah mengatakan kepada semua makhluk, jadilah, maka semua itu menjadi. Tidak heran jika semua umat Islam pasti merindukan surga. Makanya, salah satu doa yang tidak pernah luput setiap hari adalah meminta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan di akhirat berarti meminta untuk dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang 4 wanita yang dirindukan surga, kami ingatkan untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga bagi hambanya yang beriman dan taat kepadanya. Namun, terdapat perempuan yang dirindukan surga, bahkan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski terdapat hadis yang menyebutkan bahwa perempuanlah penghuni terbanyak di neraka. Berikut adalah hadis yang menyebutkan bahwa perempuan adalah kebanyakan penghuni neraka. Rasulullah SAW bersabda, aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah fukara, orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penduduknya adalah wanita. Hadis riwayat Bukhari. Tapi ternyata ada pula perempuan yang dirindukan oleh surga. Walaupun kaum perempuan tidak bisa melakukan banyak hal seperti yang dilakukan kaum laki-laki. Rasulullah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4, Maryam bintu Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah. Hadis riwayat Hakim. Lantas, bagaimana menjadi wanita yang tidak hanya merindukan surga, tetapi bisa menjadi wanita yang dirindukan surga? Pertama, adalah wanita yang bertakwa. Takwa merupakan kunci utama setelah setiap muslim beriman yang menyebabkan seseorang memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, siapa saja yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sementara ia seorang mukmin, mereka pasti akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Quran Surat An-Nisa. Takwa adalah menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Singkatnya, bertakwa berarti ia menjadi pribadi yang taat pada syariat Islam secara menyeluruh sebagai bentuk dari keimanan. Takwa yang mengantarkan seorang wanita menjadi muslimah yang sempurna. Hal ini akan terwujud dalam menjalankan syariat, mulai dari pakaian, akhlak, hingga dalam aktivitas keseharian yang lainnya. Takwa sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, takwa adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah atas cahaya dari Allah karena mengharap rahmat-Nya, dan ia meninggalkan maksiat karena cahaya petunjuk dari Allah karena takut akan siksanya. Wanita akan dirindukan oleh surga apabila selalu menjalankan sholat 5 waktu, kecuali wanita tersebut memiliki uzur tertentu. Karena selain sholat 5 waktu merupakan kewajiban setiap muslim, sholat juga merupakan pembeda antara umat muslim dengan non-muslim. Kedua, yaitu wanita yang berbakti kepada orang tua. Allah memerintahkan kita untuk berbakti pada kedua orang tua, sebagaimana dalam firman-Nya, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya.
dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Quran Surat An-Nisa. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita betapa besarnya pahala bagi siapa saja yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Bersabda Rasulullah SAW, salat tepat pada waktunya. Saya bertanya, kemudian apa lagi? Bersabda Rasulullah SAW, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, lalu apa lagi? Maka Rasulullah SAW bersabda, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ketiga adalah wanita yang taat pada suami. Saat seorang wanita sudah menikah, tentu ketaatan sempurna juga bergantung pada ketaatannya dengan pemimpin keluarga, yakni suami. Sebab setelah menikah, surganya seorang istri berada pada ridho suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji melalui lisan nabinya bahwa wanita yang taat pada suaminya akan dihadiahi surga. Perlu digarisbawahi bahwa suami yang wajib ditaati hanyalah para suami yang menjunjung tinggi syariat Islam, bukan suami yang justru menjerumuskan dalam dosa. Oleh sebab itu, jika suami memerintahkan istri suatu perintah yang bertentangan dengan Islam, maka wajib bagi istri untuk menolaknya. Seorang wanita yang mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa wajib sebulan, memelihara kemaluannya serta taat kepada suaminya, maka pasti dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Maka jika seorang suami marah atau istri berbuat salah, seorang istri yang dirindukan surga, dia akan mendekat kepada suaminya dan meminta ridha darinya. Sungguh indah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ingatlah, aku akan memberitahu kalian, istri-istri kalian yang akan menjadi penduduk surga, yaitu yang penyayang, banyak anak, dan banyak memberikan manfaat kepada suaminya. Yang jika suaminya marah, ia segera datang hingga berada di pelukan suaminya, kemudian berkata, aku tidak bisa memejamkan mata hingga engkau ridha. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam surat An-Nisa ayat 34 disebutkan yang artinya, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Perempuan yang menjaga kesucian terdapat cirinya, yaitu solehah. Solehah bagi seorang wanita itu, yang pertama qanitah, artinya wanita yang taat. Kemudian yang kedua hafizah lil ghaib, yaitu menjaga kesuciannya dalam dirinya saat sedang ada atau tidak ada suaminya. Terakhir yang keempat adalah ibu yang baik pada anaknya. Jika sudah menikah, maka wanita yang baik dan dirindukan surga ialah mereka yang berhasil menjadi ibu yang baik. Ia bersama suaminya bahu-membahu untuk merawat amanah dari Allah, yaitu buah hati, menjaganya, mengasuhnya, dan juga mendidiknya, sehingga terbentuklah anak-anak yang saleh dan salehah. Karena tidak bisa dipungkiri, orang-orang hebat itu lahir dari ibu yang hebat. Ketika menafsirkan ayat, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, didiklah mereka dan berilah pelajaran yang cukup untuk menghadapi hari esok mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan, laksanakan amal, taat kepada Allah, dan tinggalkan maksiat serta suruhlah anakmu selalu mengingat Allah, niscaya akan menyelamatkanmu dari neraka. Disebutkan dalam Al-Quran terdapat 27 wanita hebat, kemudian dibagi menjadi 2 dengan masing-masing jumlahnya 14 dan 13. Ke-14 wanita tersebut merupakan para wanita yang memiliki peran penting dalam kehidupan para nabi, seperti para istri-istri nabi.
dan 13 wanita lainnya adalah wanita yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran, seperti diantaranya Siti Maryam, Siti Khadijah, Fatimah, dan Aisyah. Itulah wanita yang dapat dijadikan contoh, dan 4 syarat sebelumnya dapat dijadikan acuan agar kita bisa menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.